Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, Horas, Horas. Selamat pagi, sahabat Facebook profesional. Saya akan menyampaikan bagaimana suka dan duka dari siswa santri tilawatil Quran. Jadi yang terutama akan saya sampaikan dukanya dulu. Nanti akan saya jabarkan. Dukanya yang pertama, keterbatasan umur ya. Keterbatasan umur. Ada yang di atas saya umurnya. Saya 66 tahun ini. Walaupun baru berjalan 7 Januari ya. Saya 17 Agustus. Jadi batasan umur ini memang sebagai duka lah, sebagai hambatan ya. Terutama tentang duduk ya, duduk di masjid. Duduk di masjid ini perut saya ini besar ya. Dan karena terlalu lamanya ya duduk. Karena sekitar jam 3:30 pagi saya sudah menuju masjid dan sudah persiapan berzikir. Nanti duduk lagi sesudah sholat tahiyatul masjid, sholat qalbiyah subuh, duduk lagi zikir sedang azan mengkumandang. Selesai jamaah subuh, begitu selesai bubaran kami berkumpul, masing-masing punya meja dingklik kata orang sini Ngampel Sari untuk tempat Al-Quran. Nah kurang lebih duduk itu hampir 1,5 jam ya. Ini juga lutut ya karena duduk bersila, kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, terasa sakit, terpaksa karena ada menghadap Al-Quran itu ada adab. Tapi karena sakit ya ganti kaki kanan, nanti ganti kaki kiri. Untung dingkliknya itu bisa dikangkangin. Itu hambatan pertama, dukanya ikut santri karena usia ya. Yang kedua hambatannya penerangan. Hampir 2 tahun berjalan, tahun ketiga saya ini. Awalnya itu saya tidak ada hambatan masalah membaca Al-Quran. Terakhir saya, orang sini bilang sentolop ya, yang untuk di kepala itu. Karena saya lihat banyak tanda-tanda baca itu yang tidak bisa saya lihat. Misalnya di atas lam itu ada pucuk lingkaran setengah, di atas itu kan harus dipanjangkan bacanya. Ya ini saya hambatan sehingga saya pakai sentolop. Seperti orang bekerja teknik-teknik itu buka sesuatu di tempat yang gelap. Padahal ya insya Allah saya tanggal 13 Januari nanti hari Selasa sesudah sholat asar akan operasi katarak. Karena hambatan membaca itu. Tapi kalau di rumah saya tidak ada hambatan karena di atas kepala saya tidak sampai 30 cm saya buatkan lampu penerang. Ya sudah sholat asar saya rutin baca Al-Quran. Itulah hambatan sebagai duka sebagai siswa santri. Saya mengedukasi kepada rekan-rekan agar marilah memanfaatkan usia menjelang meninggal ini dengan membaca Al-Quran.
Karena pahala membaca Al-Quran itu ada syafaat nanti Al-Quran. Pada waktu kita akan melepaskan roh dari tubuh kita ini, kita ditemani sama malaikat-malaikat yang cantik-cantik sekali sampai ke makam, sampai di dalam kubur. Sampai mau ditanya sama malaikat, kenapa syafaat membaca Al-Quran itu? Dia berdoa langsung kepada Allah. Karena kita rutin membaca. Jadi hambatannya itu tadi ya lampu penerang hambatannya. Yang keempat itu hambatannya itu tidak satu arah ya, antara mata, napas, ya, suara, napas dan mata. Ya karena usia. Tapi ada kalanya cucu saya belum 5 tahun ya, dia TK Al-Hidayah, belum bisa baca Iqra atau alif-alif. Saya bilang dari Sumatera sana, Sibolga, Sedimpuan, Medan. Sudah banyak yang tahu cucu saya. Doa makan, doa masuk kamar mandi, Al-Fatihah. Padahal dia tidak bisa baca. Nah kami bisa baca. Tapi hambatannya itu tadi atau dukanya yang tidak selaras antara mata yang melihat Al-Quran, napas, dan suara. Ini sering. Jadi hampir semua kami itu, ya hampir 90% tetap ada salahnya. Tapi hormat saya dengan pengajarnya itu tutur anak lah sama saya, walaupun dia Korea internasional. Itu hambatan atau duka dari belajar. Saya mengedukasi kepada rekan-rekan. Memang berat ya. Kita bangun jam 2:30 kalau kami di Sidoarjo, karena subuhnya jam 4.10. Nanti buyar itu kira-kira jam 6.20. Kadang-kadang terpanjang itu 6.30 sudah mengganggu, sudah terjadi duka ini. Karena di sebelah kanan saya itu atau di utara masjid itu ada sekolah bertingkat berbentuk L. Itu Madrasah Ibtidaiyah desa sini dan Masjid Nurul Hidayah. Nah itu juga hambatan. Jadi si gurunya ini mengupayakan, karena kalau sudah hidup mikrofon sekolah Madrasah Ibtidaiyah itu sering mengganggu lah, itulah duka daripada belajar sudah tua begini. Memang kita tidak bisa enak-enak hidup di dunia ini. Nanti kalau sesudah saya meninggal baru kita bebas enaknya. Ya semasih kita hidup ya kita melaksanakan kewajiban sebagai manusia. Karena hidup ini tidak lama. Kalau tentang dukanya, saya kira-kira 4-6 bulan yang lalu itu sering izin ke belakang. Karena saya kena prostat. Sesudah saya operasi prostat sekarang sudah tidak jadi hambatan. Sudah lancar. Itulah duka umur 66 tahun ini belajar menjadi santri Al-Quran, santri Korea Al-Quran Masjid Nurul Hidayah. Semoga ini mengedukasi kepada rekan-rekan. Mari, tidak ada pandang umur kami sebagai santri. Ada orang kaya umurnya di atas saya. Ada juga tukang jaga fotokopi masih muda. Ada dari jauh dari desa saya. Inilah namanya kemauan belajar. Walau hambatannya kadang-kadang ada banyak hambatannya. Sedangkan dukanya itu, sukanya itu enak. Ada saya itu waktu pulang operasi itu dari rumah sakit Siti Hajar, rumah sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo.
dikunjungin ke rumah itu waktu saya 5 hari opname operasi prostat dengan gunakan laser. Wah, terharu saya, rekan-rekan sepengajian santri Korea tilawatil Quran. Ada juga rekan saya pulang dari kena 40-50 hari kurang lebih tidak pernah hadir, karena kami tiap minggu hari Senin sesudah subuh. Rupanya beliau manasik haji dan pergi haji. Nah, kami ke sana datang, sukanya, karena kita mendatangin orang sakit, mendatangi orang pulang haji, pergi berperang, mereka yang sedang sekolah, mendengarkan ini, pengajian-pengajian itu jihad, dan malaikat ikut. Jadi kami enaknya itu sebagai santri, orang pulang haji didatangin. Ada siswa santri saya pensiunan dari Universitas Muhammadiyah, alumni Universitas Negeri Surabaya, dulu masih nama IKIP ya, umurnya di bawah saya, almarhum Pak Richard. Meninggal dunia, kami rombongan menggunakan baju-baju santri, jadi ada 3 macam bajunya, ada baju putih, ada baju biru, ada baju coklat dengan bordir dan topinya. Jadi sukanya enak. Ada juga rekan yang pulang umroh, kami datang beberapa orang. Atau Idul Fitri itu kami giliran berputar ke rumah-rumah ustadznya, rumah yang dianggap dituakan. Itulah sukanya. Semoga bermanfaat. Saya sebagai putra Sumatera, lahir Sidempuan, besar Sibolga, masuk militer dari Sumatera Utara dan Aceh menuju Akabri Magelang. Horas, horas, horas. Salam 73.